Dan pemirsa, kita langsung menuju ke Polda untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kasus John K. Bro, ini yang sopir mana? Sofian, kemudian Drak. Sofian ya? Ini ayammu. Ini ayammu bang, yang kali berdua. Ini yang dipegang sama si red helm. Ini yang Misalkan ditunjukkan di kalian, yang ditunjukkan di yang kereta bang. Kereta Siti Milki ya? Oke, tinggal tersangka aja belum? Biar nanti tersangka aja. kamu sebenarnya Petrus, itu berarti menyerahkan diri tidak terima. Ini topik marbun bang. Topik dari marbun bang. Oh, ini berarti yang Shotgun bang, shotgun. jadi menyerahkan diri. Sama. Ini kamu Oscar kan? Kamu siapa? Gusti. Oscar Gusti. Jangan. Kamu ditangkap untuk menyerahkan diri? Menyerahkan diri apa ditangkap nih? Bro. Ini menyerahkan diri. Tangkap, Pak. Tangkap. Ini yang dari proses ya, kamu bohong saya berarti. Baik pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan mengadakan konferensi pers terkait kasus penangkapan ataupun juga kasus penganiayaan yang melibatkan John K beserta anak buahnya. Sebelumnya memang sudah dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian dan kita akan mengetahui apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus yang menimpa John K. Dan kasus berdarah John K yang menyerang saudaranya Nus K ini merupakan kasus kesekian kali yang telah dilakukan John K, dan sebelumnya juga John K telah ditahan di penjara terkait dengan kasus serupa. Oh iya. Ini siapa? Ini ayammu. Kamu siapa? Wilhan. Ayammu. Kamu sebelah kiri. Kamu sebelah sana. Ya, ini bawah. Oh. Baik, sebelumnya polisi telah memburu John K dan beberapa belas anak buahnya terkait dengan kasus perusakan di perumahan Green Lake City, Cipondo, Kota Tangerang, dan juga pembacokan anak buah Nus K di wilayah Duri, Kosambi, Jakarta Barat. Ada 12 orang yang sudah ditetapkan polisi dalam DPO dan satu persatu anak buah John K sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Kejadian yang direkam amatir oleh warga, yang mana sebuah mobil menabrak pintu pagar perumahan Green Lake City dan mengakibatkan salah seorang petugas satpam terluka karena tertabrak oleh mobil yang diduga dikendarai oleh anak buah John K. Dan konflik yang timbul antara John K dan saudaranya Nus K ini dipicu oleh pembagian hasil jual beli tanah yang terjadi secara internal. Sebenarnya kasus ini adalah kasus internal di antara keluarga John K, namun mengakibatkan beberapa korban.
3 lagi, 3 kilo lagi jadi 11 kilo. Oh, milk itu yang positif ya? Positif. Enggak. Bukan, kan ada 2 positif. Yang positif kita 2, si Revan sama Gadil. Lek, sudah 11 tersangka ya yang diserahkan ke imigrasi ya. Kata si Danu sudah sampai juga semalam. Oke, makasih Naya. Ya. Kalau bisa hari ini. Oke, malam nggak apa-apa. Makasih Naya. 11 kan? 11. Ini ada 1 lagi, ini siapa ya? Wartawan, tapi labelnya sudah nggak bener ini. Terkait masalah di sini. Si. Hah? Iya, ini. Ya, kasus ini bermula dari aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan juga perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang pada Minggu tanggal 21 Juni 2020. Dan pihak kepolisian juga sudah menggelar reka ulang ataupun juga rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan John K, dan dalam rekonstruksi tersebut ada 43 adegan yang diperagakan. Namun pada saat rekonstruksi, polisi tidak menghadirkan semua tersangka, termasuk John K sendiri yang pada saat olah TKP ini diperankan oleh orang lain ini untuk alasan keamanan. Dan kita akan mendengarkan update terbaru dari konflik yang sebenarnya merupakan konflik internal dari John K dan juga saudaranya Nus K. Taufik ya? Menyerahkan diri. Kenapa menyerahkan diri? Konferensi pers tengah menunggu satu tersangka yang akan didatangkan oleh pihak Polda Metro Jaya, mengingat pihak kepolisian sudah menangkap beberapa tersangka yang juga merupakan anak buah dari John K. Kita tahu dalam insiden di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, terungkap bahwa kelompok John K ini sempat merampas handphone dan juga HT milik petugas keamanan komplek. Bahkan juga pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Akhirnya seperti yang direkam oleh video amatir warga, Satpam sempat berlari dan ada 1 orang Satpam yang terluka akibat insiden tersebut. Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti konferensi pers terkait kasus yang melibatkan John K. Dong supir loh. Saya 2 ya? Korbannya wahai manusia. Oke, yang ditangkap wahai manusia yang belum dipat. Siapanya Gusti udah, Samuel kita kan sudah. Ini konferensi pers pada siang hari ini akan dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Dan ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menimpa John K. Seperti yang kita tahu, polisi sudah melakukan rekonstruksi dan menangkap 5 anak buah John K yang diduga terlibat melakukan aksi pemufakatan jahat, pembacokan, dan juga perusakan. Dan kita lihat beberapa tersangka juga dihadirkan di dalam konferensi pers yang hari ini, dan 1 orang tersangka baru hadir
pada siang hari ini. Dan kejadian ini terjadi di dua lokasi, di perumahan Green Lake City dan juga wilayah Kosambi. Iron ada, Bulis ada, Nando ada, Nando ada, di videonya hanya Nando. Laimo dengan Nando. Laimo sama Nando dua ya. Berarti ini kan 36, ini 37 berarti. 37 Nita kan? 37 berarti 37. Ini udah dapat deh? 38, 39 berarti. Yang Sultan. Vero sama Daniel sudah dapat ya? Tinggal satu aja. Yang satu sering deh. Ada 5 orang ya? Berarti ada dan izin 36, 37, 38, 39. Yang 39. Yang kita tahan. Itu kita 8 dulu aja. Berarti izinan 30. Sama dengan saya kemarin. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadir Krimum, teman-teman Kabak Binob, sama dari Jatan Ras dan juga dari Resmob. Pagi ini kita akan mengupdate kasus terkait pengungkapan kasus pemufakatan jahat, kemudian pembunuhan dengan berencana, dan juga adanya pengungkapan pemilikan daripada senjata api sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ya, kemarin terakhir saya mengupdate ada 37 ya, 37 yang sudah kita amankan terkait kasus penyerangan dan juga pembunuhan berencana antara John K dan juga Muske ya sebagai pelapor. Juga ada 5 yang menjadi DPO pada saat itu. Setelah dilakukan pengembangan sampai dengan saat ini ada 39 yang kita amankan. Ya. 39 yang kita amankan. Tetapi yang 2 ini memang LP-nya terpisah ya. Saya akan fokus hari ini dengan pengungkapan senjata api. Ya, yang 2 ini terpisah. Yang pertama ya saya sampaikan kemarin, inisial M. Ya, yang pada saat itu memang ada informasi yang kita dapat, hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada menyebutkan ada saudara JR yang ikut dalam penyerangan tersebut. Tetapi setelah dilakukan konfrontir dan pemeriksaan, ya, JR itu ternyata tidak ikut. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediaman JR, kita temukan 1 pucuk senjata api merek Baretta. Ya, senjata api, nanti biar Pak Wadir angkat. Ini senjata api merek Baretta. Tetapi hasil pemeriksaan JR bahwa senjata api tersebut adalah milik adiknya, M. Ya, M. Ini 1 senjata api merek Baretta dengan 4 peluru, 1 magazin. Ya, ternyata milik M. Itu 1. Terus kemudian yang kedua, kita mengamankan lagi seseorang dengan inisial TH. Ya, TH. Memang sama dengan JR. Ada informasi bahwa yang bersangkutan juga ikut pada saat itu. Hasil keterangan beberapa saksi-saksi yang ada. Tetapi setelah dilakukan konfrontir, dia tidak ada di tempat. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediamannya, ditemukan 1 senjata api airsoft gun. Ini soft gun. Ya, sehingga kita lakukan penahanan yang bersangkutan. Ini 2, oke. Yang kedua, di antara 37 plus 2, jadi 39 yang sudah kita tahan sekarang ini. Ada 4 memang pelaku ini yang datang sendiri menyerahkan diri. Yang pertama saya sudah sampaikan kemarin, 1 inisial T. Ya, T itu datang ke Polres Depok pada saat itu.
Dia menyampaikan bahwa dia resah, keluarganya takut nanti jadi korban keterlibatan daripada kasus ini. Kemudian dia menyerahkan diri ke Depok. Perannya adalah dia yang memang ikut pada saat itu di Kosambi, melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia, juga melakukan pembacokan kepada korban yang luka parah, dihantam di belakangnya dengan parang pada saat itu. Jadi dia menyerahkan diri ke Polres Depok. Itu satu. Jadi ada 4. Yang kedua, inisialnya MAN alias A. Ya. Ini juga pemilik salah satu senjata api yang ada. Ini, Ayamo ya. Ya. Ayamo. Dia menyerahkan diri langsung ke Polres Jakarta Timur. Ulangi. Ayamo Resmob. Oke, ulangi. Dia menyerahkan diri ke Resmob. Sama penyampaiannya, bahwa memang dia merasa takut jadi buronan DPO, kemudian datang sendiri ke Resmob Polda Metro untuk menyerahkan diri. Peran yang bersangkutan ada di dalam satu kendaraan. Ya, pada saat itu kita nggak sempat melakukan prarekonstruksi karena tersangka belum kita temukan ya. Ya, di mobil Ayala. Kaila. Di mobil Kaila. Teman-teman sempat menanyakan, Pak, waktu itu saksi menyatakan ada 7 kali tembakan. Tetapi kita amankan, saya sampaikan kemarin, ada 1 senjata yang ditemukan. Yang megang adalah WL. Ya, ada WL atau William. Tetapi setelah dilakukan pengembangan lagi, ditemukan ternyata yang menyerahkan diri MAN alias A ini, dia juga ikut di kendaraan tersebut dan juga melakukan tembakan. Sehingga di dalam satu kendaraan tersebut ini ada 2 senjata api. Pada saat itu terkena 1 sopir ojol. Ya, ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Menggunakan senjata api siapa yang mengenai ke sana, ini lagi diuji balistik oleh penyidik. Ya, ya, ini masih dilakukan penyidikan. Ini menggunakan senjata api WL atau senjata apinya MAN yang mengena atau tidak. Karena pada saat itu sempat ini kit juga. Ya, ada 1 peluru masih tertinggal sampai dengan saat ini. Sopir ojol sudah dilakukan pemeriksaan operasi dan alhamdulillah sudah dikeluarkan pecahan proyektil pada saat itu. Ya. Itu 2 yang menyerahkan diri. Kemudian semalam teman-teman juga menanyakan kepada saya, ada 2 lagi. Ya memang betul. Yang pertama PM alias O. Ini umur 39 tahun. Perannya pada saat itu semuanya di Grand Light. Ya. PM alias O dan juga ada ARK alias G. Tetapi ARK alias G ini menyerahkan diri di Polres Jakarta Timur. Ya. Wilayah Jakarta Timur. Dia menyerahkan diri. Perannya pada saat itu adalah dia inilah yang kemudian setelah hasil pengembangan, dialah yang menabrak security pada saat itu. Ya, dengan menggunakan kendaraan Innova. Kalau kemarin kita pada saat prarekonstruksi sempat ada 2 kendaraan. Pertama kendaraan Fortuner, di belakangnya ada kendaraan Innova. Ternyata Fortuner ini yang menabrak pagar pada saat mau keluar. Tetapi yang menabrak security adalah kendaraan Innova ya. Innova ini. Inilah pelakunya yang menyerahkan diri. Namanya adalah ARK alias G. Kemudian yang satu lagi PM alias mana? Oscar. Ya. Dia juga menyerahkan diri. Menyerahkan diri di daerah Cikarang. Jadi sempat karena dia merasa resah semua, dia takut karena menjadi buronan, kemudian dia telepon melalui Cikarang sana anggota kepolisian untuk menjemput yang bersangkutan.